semua penyelenggara baik KPU dan Bawaslu agar benar-benar netral, agar benar-benar memperhatikan apa yang sudah kita buat dalam fakta integritas, agar pilkada tahun ini walaupun berbeda situasinya tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pilkada ini. Dan kiranya baik KPU dan Bawaslu benar-benar berpijak pada kejujuran, berpijak pada netralitas, berpijak kepada keadilan. Jangan ada, karena kalau kita tahu apabila penyelenggara tidak jujur, tidak bersih, maka ini salah satu pemicu memantik hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ini cinta dalam kota Samarinda. Kita ini ingin menjadikan Samarinda ini menjadi kota yang dibanggakan dan terdepan. Kalau semua berjalan, semua menyelenggarakan kegiatan dengan jujur, bersih, adil, insya Allah semua masyarakat kita pasti tentu merasakan kenyamanan, tentu merasakan kedamaian. Tidak ada sedikit pun konflik. Tidak pernah kami Barkati Dalis tidak akan pernah membedakan apapun dari manapun asalnya, siapapun dan apapun sukunya dan apapun agama. Kami tidak pernah membedakan. Kami hanya ingin semua adalah warga Samarinda yang ingin merasakan kenyamanan, kesejahteraan. Dan ini tentunya diawali dengan hal-hal yang baik, diawali dengan niat ketulusan agar pilkada kali ini berjalan dengan damai dan bersih. Kami juga konsisten untuk selalu menjaga agar masyarakat kita, masyarakatnya cerdas, tidak terpengaruh dengan money politik, tidak terpengaruh dengan black campaign, dan kami tidak akan melakukan itu. Kami yakin, kami mengawali niat kami kini karena lillahi ta'ala, karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena jabatan adalah anugerah, dan kami harus benar-benar bisa menjadi pemimpin yang amanah. Mungkin ditambahkan dengan Pak Muhammad Darlis sebagai calon wali kota Samarinda. Terima kasih Pak Wali Kota. Teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah satu tahapan Pilwali telah kita lalui bersama, dan tentu saja Barkati Darlis menyampaikan terima kasih kepada jajaran KPU dan Bawaslu atas pengawalan sehingga sampai hari ini tahapan pilkada bisa berjalan dengan baik. Teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, kita tentu saja harus sepakat bahwa pilkada adalah sarana untuk mensejahterakan rakyat. Pilkada adalah sarana untuk menjawabkan bagaimana kedaulatan rakyat itu dilaksanakan. Nah, pilkada kali ini itu kita berada dalam suasana kurva COVID yang terus menanjak. Oleh karena itu menjadi tantangan kita bersama, mari kita wujudkan pilkada ini bukan semata-mata sebagai agenda 5 tahunan, tetapi menjadi pilkada yang tetap humanis, tetap mengedepankan dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kemudian kita bahu-membahu agar tingkat partisipasi pemilih di dalam pilkada tanggal 9 Desember nanti itu tetap masyarakat tidak skeptis, menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Yang kedua, teman-teman media yang saya hormati, kita tentu saja juga sepakat bahwa hanya pilkada yang berkualitaslah yang bisa melahirkan pemimpin yang baik, dan hanya pemimpin yang baiklah yang bisa merumuskan kebijakan-kebijakan pro rakyat, dan kebijakan-kebijakan pro rakyatlah yang bisa memajukan daerah, mensejahterakan masyarakat. Kesimpulannya apa? Hanya pilkada yang berkualitaslah yang bisa mensejahterakan masyarakat, memajukan daerah. Oleh karena itu, mari kita dukung
kepada KPU, Bawaslu, dan seluruh penyelenggara pilkada agar betul-betul menghadirkan pilkada yang berkualitas, bermartabat, transparan, akuntabel, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Barkati Darlis insya Allah siap mengikuti pilkada, siap mematuhi semua protokol kesehatan, siap menjalankan semua aturan-aturan yang ada, sehingga insya Allah tanggal 9 Desember 2020 mendatang, insya Allah Barkati Darlis akan memimpin kota Samarinda. Barkati Darlis alhamdulillah mendapatkan nomor urut pada hari nomor 1. Insya Allah semua nomor adalah baik, tapi kami meyakini bahwa nomor 1 adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghantarkan Barkati menjadi wali kota Samarinda dan Muhammad Darlis menjadi wakil wali kota Samarinda. Oleh karena itu, kepada teman-teman media, mari kita bahu-membahu, kita dukung penyelenggara pilkada agar pilkada kita itu betul-betul bisa menjadi muara dari kesejahteraan rakyat, kemajuan daerah Samarinda. Saya rasa begitu, teman-teman media. Kita persilakan ya, kalau ada yang mau bertanya, dipandu Yoyo ya. Ya kami sudah konsisten dan kami akan konsisten dengan komitmen kami untuk menjaga semua. Saya ingin mengawali niat tulus kami ini dengan kebaikan. Tentunya KPU sudah menentukan, ya. KPU sudah menentukan kami sebagai calon wali kota pasti sudah memenuhi syarat-syarat itu. Dan alhamdulillah Mas Yoyo dan teman rekan-rekanku semua, saya sudah memenuhi dan menyiapkan semua jauh-jauh hari dalam semua persyaratan. Insya Allah tidak ada yang tertinggal. Untuk ASN, mohon maaf Mas Yoyo, saya walaupun incumbent wakil wali kota Samarinda sekarang, saya tidak pernah mengintervensi PNS. Saya ingin, ya seperti saya sampaikan, saya ingin masyarakat Samarinda ini benar-benar memilih pemimpinnya yang baik. Saya ingin mereka memilih pemimpin dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Mereka punya pendidikan, mereka punya pengalaman, mereka punya segala-galanya, ya. Dan tentunya mereka pasti sudah bisa memilih pemimpin yang ke depan, yang akan memimpin Samarinda ke depan. Insya Allah netralitas PNS dijamin netral. Kawan-kawan jurnalis baik media mainstream maupun media online, sebagaimana yang sahabat-sahabat semua saksikan hari ini, mainstream. Kami berdua menghadiri acara rapat pleno terbuka KPU Kota Samarinda dengan agenda pengundian dan pengumuman nomor urut, dan juga rencana sore hari ini akan dilanjutkan dengan deklarasi damai. Dan seperti yang disaksikan bersama bahwa paslon ini mendapatkan nomor urut 2. Kami bersyukur karena memang baik warga, tim, dan kami semua memang berharap nomor ini. Dan peristiwa yang sangat luar biasa pada hari ini, Pak Rusmadi yang mengawali mencabut nomor untuk pengambilan nomor urut atau pengundian itu nomor 2, dan saya pun yang melakukan pengambilan nomor urut paslon
akhirnya juga mendapatkan nomor urut 2. Dan ini kami yakini bukan terjadi secara biasa, tapi ini memang sudah merupakan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saya tahu, kita sadari bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dan bagi kami dan tentu bagi teman-teman pers mengenal betul karakter nomor ini melambangkan 3 hal, yakni tanda damai, tanda cinta, dan tanda kemenangan. Lambang damai, lambang cinta, dan lambang kemenangan. Walaupun sebagian pihak boleh mengatakan bahwa nomor urut berapapun itu adalah nomor keberuntungan masing-masing, tapi alhamdulillah harapan kami dikabulkan oleh Allah SWT, doa kami dikabulkan, dapat nomor urut 2 sejak dari Pak Rusmadi hingga pencabutan nomor urut paslon. Yang berikut terakhir sebagai pengantar adalah bagi pasangan Andi Harun Rusmadi mendudukkan dan menempatkan pilkada sebagai sarana berdemokrasi untuk memilih pemimpin Kota Samarinda ke depan. Kita semua berharap di pilkada hari Rabu 9 Desember 2020 itu terpilih pemimpin yang visioner, inovatif dan berani berubah menuju Samarinda kota pusat peradaban. Kita berharap terpilihnya pemimpin visioner, inovatif dan berani berubah mampu mengantarkan Samarinda tangguh banjir, mampu mengantarkan Samarinda memiliki infrastruktur dan tata kota yang mantap dan nyaman, kemudian mampu mengantarkan pembangunan ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang baik dari tahun ke tahun, dengan harapan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik mampu menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi sebagai solusi atas jumlah pengangguran dan kemiskinan yang makin tahun makin memang kita harus bergotong royong untuk menguranginya. Dan satu lagi yang paling penting bahwa kita akan menciptakan pembangunan lingkungan di Kota Samarinda dengan berfondasi pada asas pemerataan dan keadilan. Oleh sebab itu, kami berdua mencanangkan satu program yang mendorong pembangunan yang berkeadilan dan merata itu melalui penyediaan alokasi anggaran 100 hingga 300 juta rupiah per RT per tahun sebagai bentuk pembangunan sarana dan prasarana fisik berskala kecil dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan, Tuhan Yang Maha Kuasa takdirkan kami memimpin Kota Samarinda. Kami mohon doanya juga pada teman-teman wartawan, jurnalis, dan seluruh warga masyarakat. Kami terus diberi, dianugerahi sikap konsisten, amanah untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami memimpin kota yang tercinta ini.
Sebelum saya akhiri pengantar ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa momentum pilkada tadi sudah disampaikan oleh Pak calon wakil wali kota Pak Rusmadi. Kita harapkan sebagai pilkada yang mempersatukan, pilkada yang terus memperkokoh, meneguhkan sikap bersaudara dan silaturahim kita di antara semua warga kota Samarinda, yang kita ketahui bersama sangat beragam, sangat majmuk dari agama, budaya dan suku bangsa, bahasa, dan seluruh latar belakang perbedaan sosial, ekonomi yang lain. Sekali lagi kita harapkan Pilkada Samarinda adalah pilkada yang inklusif, pilkada yang berdiri di atas semua kelompok dan golongan, pilkada yang terus menebar kebaikan, pilkada yang terus mengedukasi dan mencerahkan untuk kehidupan bermasyarakat di kota Samarinda. Dan mari kami mengajak pada diri kami berdua, tim dan seluruh simpatisan dan kita semua untuk menjadikan momentum Pilkada Samarinda sebagai pilkada percontohan di seluruh Indonesia. Dari 270 pilkada yang dilaksanakan, sebagai pilkada tauladan. Sebagai pilkada teladan itu, kita tentu pertama kita menolak pilkada yang berisi hoax. Kita menolak, kita tekadkan pilkada yang curang, yang tidak berbasis pada asas jurdil. Kemudian kita jauhkan pilkada dan hubungan politik dalam pilkada ini yang saling menjelekkan, saling mencurigai, saling merendahkan. Bahkan kita harapkan pilkada ini adalah pilkada yang saling menghormati dan saling memuliakan. Dan yang terakhir, kita betul-betul niatkan, laksanakan, sosialisasikan, ajak semua pihak agar pilkada ini mendatangkan berkah. Berkah untuk kita semua. Dan pada akhirnya, insya Allah tetapkan pemimpin di 9 Desember 2020, kita bisa menyaksikan untuk sama-sama menjemput Samarinda yang lebih berkemajuan menuju Samarinda kota pusat peradaban melalui kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan berani berubah. Saya kira ini, kawan-kawan sekalian, kalau ada hal-hal yang Samarinda 9 Desember di hari Rabu nanti, kami berdua maju untuk kepentingan semua golongan. Paslon Andi Harun Rusmadi bernomor urut 2. Insya Allah Samarinda lebih berkah di masa depan. Amin. Anak bangsa bersyukur karena pemerintah pusat